Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatuna wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di masjid yang penuh barokah ini, yaitu di Masjid Namira. Bersyukur kita bisa menghadiri majlisul ilmi, yaitu majlis ilmu untuk mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Di antara keutamaan dari majlis ilmu ini adalah selain mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dari firman Allah, janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan banyak derajat pangkat. Di antara keutamaan majelis ilmu berikutnya adalah dikabulkan doa. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis sahih bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, maka malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridon bima yasna. Allah subhanahu wa ta'ala sangat ridho dengan orang yang lagi tolabul ilmi dan menuntut ilmu. Kalau sudah ada hadir para malaikat, maka siapa yang berdoa di majelis itu doanya mustajab. Maka disitulah dianjurkan selesai tolabul ilmi ada doa. Kenapa? Karena disitu hadir malaikat, ribuan malaikat, bahkan mungkin jutaan malaikat. Sakral sekali orang yang menuntut ilmu. Majelis ilmu itu adalah sebuah majelis yang sangat sakral. Artinya bukan hanya dihadiri oleh manusia, akan tetapi dihadiri oleh malaikat. Manakala banyak dibacakan ayat-ayat Quran, yang hadir juga bangsa jin juga hadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Manakala dibacakan Al-Quranul Karim, maka berlomba-lomba dari bangsa jin untuk mendengarkan tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Falamma hadaruh, bahkan mereka sangat punya akhlak dan adab. Manakala mereka hadir di dalam majelis tersebut, qalu, mereka berkata, ansitu, dengarkan, ansitu, rungokke, ansitu, perhatikan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin.
Manakala tatkala sudah selesai majelis taklim, maka barisan-barisan jin dari berbagai daerah, dari pantai selatan, dari gunung kidul, dari gunung lor, gunung wetan, Lamongan Kulon, Tuban, teko kabeh falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Manakala mereka sudah balik ke tempatnya masing-masing, wallau ila qaumihim mundzirin, mereka mulai mengkaji, membuat halakoh-halakoh baru. Langsung pengajian, langsung diapal, langsung diajarno. Lek awake dhewe mboten pas pengajian angop, nalika mulai pengajian sare ngipi, mulai pengajian madza qala anifa. Kaya ning surat Muhammad, mau ceramahnya apa? Lucu pokoke. Lucu apa? Wis pokoke lucu. Lah isine apa? Mbuh. Nah niki madza qala anifa. Jadi di situ meningkatkan derajat dan pangkat siapa yang punya masalah-masalah hadir di majelis ilmu. Nalika ngeten iki kata-kata kita bersolawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum sunatullah yang jarang kita fahami bersama. Hukum sunatullah ini adalah ad-dhahir yatba' al-batin. Yang dhahir ini sebenarnya mengikuti yang batin. Sing ketok iki sakjane melok sing gak ketok. Yang dhahir mengikuti yang batin. Kaidah yang kedua, yang dhahir mempengaruhi yang batin, yang batin mempengaruhi yang dhahir. Coba niki rada anu materi ini rada angel didik. Ampun sare, ampun keturon. Sing dhahir melok sing batin melok sing dhahir. Dua-duanya saling mempengaruhi. Apa yang dinamakan yang dhahir mengikuti yang batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari, la tusawwunna sufufakum. Bener-bener teman-teman sira, betul-betul kalian harus meluruskan saf-saf kalian di dalam salat. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan menjadikan kalian berselisih di antara wajah-wajah kalian. Yang kedua, ada riwayat yang lain, la sawu sufufakum aw taswiyatus sufuf sababun syar'iyyun li islahi ma fil qulub. Sawu sufufakum, ada yang dari riwayat yang lain au takhtalifu qulubukum, atau bisa jadi Allah perselisihkan di antara hati-hati kalian. Sawu sufufakum au takhtalifu qulubukum au wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Hendaklah kalian itu mematukan saf, atau hati kalian menjadi berselisih karena soft itu. Ngaten Pak, kok iso? Tiang niku dengan gerak-gerak zahir Allahu Akbar, sofi rapet, maka terjadi persatuan umat. Otomatis ngoten. Allahu Akbar salat sak karepe, mangke ning luar salat akan terjadi ikhtilaf. Niki hadis loro, sing siji aula yukhalifanna Allah baina wujuhikum, niku dhahir mempengaruhi dhahir. Ngoten nggih, dhahir mempengaruhi dhahir. Ya wege salat sak karepe, uripmu bakal sak karepe. Allahu Akbar, uripmu salatmu khusyuke seprapat, uripmu bakal urip seprapat. Allahu Akbar blas gak eling, wis uripmu gak karu-karuan. Allahu Akbar, alhamdulillah
2/3 salat ingat kepada Allah, maka hidup Anda berkualitas. Di sini menunjukkan bahwa hidup kita kualitasnya apa? Tergantung apa yang kita pikirkan di dalam sholat. Ini ilmunya orang-orang tua dulu. Ada 2 untuk melihat kualitas hidup kita. Pertama, sing mbok eling-eling ning sholat, itulah kualitas hidup Anda. Yang kedua, yang kamu lihat di dalam mimpi Anda, itulah kualitas iman Anda. Saya baleni, kalau Anda yang Anda pikirkan di dalam sholat, itulah kualitas diri Anda, hidup Anda, itu ada di dalam sholat. Dan kalau Anda bermimpi, itulah kualitas dari iman Anda. Allahu Akbar, wajan sotil, wah wis kualitas sotil ngubuk nggih. Ilingi mek sotil wajan napa maneh? Ulek-ulek, lombok, bawang, tumbar, brambang, mricot, kunir, kencur, terasi. Berarti kualitas kita ini ahlut ta'am. Allahu Akbar, arek-arek yang gurung rabine urung payu, ya, bujang-bujang, cewek, ayo berai berarti arek iki. Allahu Akbar, sing dipikir donya engko dodol sakmene, berarti menjadi ahlut dunia. Hati-hati, niki ngetes sakaratul maut. Ngetes sakaratul maut. Ngetes nalika jenengan badhe mati kaya apa? Ojo sampe salat niku Maulana assalamualaikum astagfirullahal azim. Sing mbok pikir apa? Astagfirullahaladzim. Sing mbok pikir apa? Astagfirullah. Sampean niku lho, ngelanyar-ngelanyar apa? Maka dari sini salat itu pada hakikatnya mempengaruhi kita hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hidupnya penuh salat itu mukhatab. Yang namanya mukhatab itu menghadap Allah langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu kata isi gaib. Iyaka, hanya kepada engkau ya Allah saya menyembah. Saat itu Pak, ojo sampai wa iyaka nasta'in. Maka sebelum sholat ada doa iftitah. Ada versi Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khata ya niku wonten hadise. Terus ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tas salat Allahu Akbar, inni wajahtu, saya hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Wajah plek, sak wajah dohir, sak wajah batin gak wani noleh wis. Ngoten nggih. Sing salat jasate sak rohaninya. Allahu Akbar. Ojo noleh wis. Pikirannya aja sampai kemana-mana. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Qul inna solati, katakanlah bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu membaca Fatihah manteng, Bu. Wis manteng. Pak, gak kena noleh nanti-nanti. Iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah na'budu, saya menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, saya minta pertolongan. Meneng sih Pak, meneng sih niki. Mantun meneng, njaluk napa jenengan? Diam sebentar. Nggih, nyuwun napa niku? Mboten saya diucapno, njaluk telo Pak. Ora, batal salate. Meneng sih. Ihdinas siratal mustaqim. Saat mengucapkan ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus, diam sebentar. Masalah nopo yang dihadapi? Mesti nggak ada masalah gitu. Anakku tak sekolah nang ndi, aku kesuk nandur Lombok apa nandur Terong. Nggih, aku iki rabi mbek wong Lamongan apa wong Gresik, rabi mbek wong Lamongan apa mbek wong Jakarta. Ihdinas siratal mustaqim.
Aku iki gawe pondok apa gawe sekolahan? Apa ki omahe tak gawe toko apa tak gawe warung? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkan ilmuku, tambahkan Qur'anku. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku petunjuk untuk didik anak dadi dokter kabeh, sugih kabeh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Niku padha karo ya apa? Ya Allah, petukkan aku apa? Petukkan aku. Mudahkan aku untuk bertemu an'amta alaihim, wali-walimu, orang yang kau beri nikmat di antara mereka ya Allah. Wong sukses iku napa? Hidayah dan ketemu wong sing tepak. Hidayah mek ketemu wong sing tepak. Wong sing tepak iku an'amta alaihim niku. Jadi Fatihah niku padha karo ilmu golek wong sing tepak. Jenengan ahli ekonomi, ahli bisnis, ngerekrut 10 orang, sing 9 tepak, sing 1 gak tepak. Rusak enggak bisnis jenengan? Rusak. Berapa banyak orang gagal dalam hidup, bisnis, berkeluarga, bernegara, manajemen, gara-gara petuk wong sing gak tepak. Bukan an'amta alaihim, maktub wadolin. Isah. Ya Allah, moga-moga aku duduk petuk wong sing gak beres-beres iki. Petuk wong sing beres-beres. Orang yang banyak mendapatkan hidup ini bertemu dengan orang yang gak beres. Dagang petuk wong gak amanah, orang bayar. Nalika kita sekolah, tibake kemudian sekolah dosene niku kereng gak dilulus-lulusno. Kemudian badhe menikah, bojone kate dirabi, tibake wis bojone 3. Maka orang yang hidupnya gak tepak, hidupnya penuh dengan ketidaksidaan. Dagang gak tepak ora sida. Ternak wedhus ora sida. Padahal wis 2 tahun ora sida sugih. Buka warung ora sida, tutup. Terus maneh ternak lele gak sida maneh. Maka hidupnya habis, umurnya penuh dengan ketidaksidaan. Akan tetapi manakala Allah berikan taufik, amal antum, amal panjenengan langsung dimudahkan bertemu dengan orang yang mendukung beliau. Misalnya Abah Hilmi dan keluarga manakala punya azam untuk bagaimana Lamongan menjadi tempat pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan misalnya, Allah mudahkan, imam datang, sing teko Yaman teko, santri-santri datang, itu dimudahkan oleh Allah, bertemu dengan orang-orang yang tepat, mengantarkan cita-cita beliau dan keluarga. Lembaga ini mudah-mudahan semakin tumbuh, sekolah mulai tumbuh, TK berdiri, SMP berdiri, SMA berdiri, perguruan tinggi berdiri, menjadi pusat peradaban terkenal, maroji seluruh Asia Tenggara, bahkan berada di Asia. Kenapa bisa besar begitu? Manakala Allah kirim orang-orang yang tepat hadir di sini. Panjenengan nggih sami Bapak Ibu, anak jenengan iki lek jenengan dongakno, lek sing tenanan lek maca Fatihah. Tenanan, karena ini ummul kitab. Quran niku nggih 30 juz. Intine ning surat Al-Fatihah. Intine surat Al-Fatihah ada mengatakan bismillahirrahmanirrahim sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Ibnu Qayyim membuat karangan buku Madarijus Salikin, bagaimana suluk kepada Allah dengan makom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak kita kalau sudah diberikan kekuatan oleh Allah di ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dipertemukan dengan bos, dipertemukan dengan mantu yang pas, dipertemukan dengan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, tumbuh dengan cepat. Maka dalam hidup tidak cukup saya mau apa, Bu? Anakku kate lapo? Mboten, anakku bareng sapa? Kula baleni maneh, hidup ini enggak cukup saya bisa apa, saya pandai apa, mboten. Awakmu iso bareng ambek sapa? Maka di sini ada pakar ekonomi dan pakar manajemen mengatakan
tunjukkan 4 teman dekatmu. Saya sudah bisa memprediksi nasibmu. Coba. Iki wak jero niku ya. Duduhno 4 bolomu sing paling gedhe ambek awakmu. Wis iso tak taksir 10 tahun awakmu dadi wong melarat apa wong sugih. Loh, ini manajemennya wong barat. Kok podo dengan manajemen Islam? Mboten podo. Kok mengikuti manajemen Islam? Rasulullah sinten koncone paling cedhak Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Sinten koncone Kanjeng Nabi yang kedua? Umar bin Khattab. Sinten rencange Kanjeng Nabi yang keempat? Sinten? Ketiga, Utsman bin Affan. Siapa teman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat? Sinten? Ali bin Abi Thalib. Berikutnya ring yang kedua, sinten? Yaitu 10 sahabat yang masuk surga. Kemudian ring yang ketiga, ini kan dari 4 menjadi 10. Di atasnya lagi ada berapa? Mereka yang bai'ah Aqobah, bai'ah Ridwan, antara 87 sampai 100 orang. Sinten mereka? Mereka orang tim inti. Ring berikutnya berapa? Ahlul Badr 311. Ring berikutnya apa? Muhajirin. Ring berikutnya apa? Ansor. Bayangno Bu, kualitasnya Kanjeng Nabi. Saiki coba koncone awake dhewe ana sing kaya Abu Bakar mboten? Lho iki tenanan iki. Koncone jenengan ana sing kaya Umar mboten? Niki rada diangen-angen, rada angel nih, materi kula rada abot sithik. Mulane rada ngene-ngene ngoten nggih. Koncone awake dhewe ana sing kaya Utsman bin Affan mboten? Rencangnya awake dhewe ada yang seperti Ali bin Abi Thalib enggak? Anak muda. Dua-duanya muda ini. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Maka di sini sebutkan, tunjukkan 4 orang yang terdekat dengan Anda, maka saya akan bisa prediksi teman Anda. Koncone sing siji tukang mancing, sing loro gaplek domino, ya, sing telu ki gene nyolong tanggane, nyolong nongkone tangga, sing papat pegaweane nonton YouTube wae. Kira-kira nasibe iki wong iki kaya napa Pak? Konco pertama gaene ngutang gak bayar. Konco yang kedua gedabrus wae ora tau kerja. Konco sing ketiga dilak-diluk lunga ora jelas parane. Konco yang keempat nandur lombok. Jenengan delok nasibe kaya napa niki? Wong kaya ngene. Tapi Masya Allah, misalnya kita lihat Namiro ini, koncone kiai-kiai tingkat nasional. Sing teko syekh-syekh. Jenengan delok Pak, kira-kira lembaga ini ke depan kayak apa? Ketok bolone sapa, masa depannya kayak apa? Bukan masalah uang, bukan masalah duit, bukan. Banyak berapa orang punya harta salah pergaulan, tambah rusak. Dan berapa orang yang enggak punya harta kemudian mendapatkan orang yang tepat. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka selalu dibaca kita ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai benjing milih bola. Anak-anak kita diajari golek konco. Le koncomu sapa? Kae-kae. Wis bener. Ngoten Pak nggih. Ora mung le belajar sing pateng, le sinau sing pateng, mboten cukup Pak. Kuwe kudu belajar sing tenanan ning kudu golek konco sing tepak. Niki catetan Bu, catetan banget. Kula masih eling, saya masih ingat Bapak ibu saya dulu itu silakan main kemanapun. Koncomu sopo? Selalu tanya. Waktu itu saya nggak paham. Ya dengan fitrahnya ibu, terutama ibu. Setiap saya pergi, ambek sopo le? Ambek sana. Oh iya wis gak apa-apa. Ambek sopo le? Ini ojo. Ambek sopo le? Iki. Oh iya wis oleh. Begitulah kita sejak awal. Saya masih ingat waktu SD nggak boleh kemana-mana.
SMP mulai ojo ketu mbek iko. Bahkan beliau mengumumkan, silahkan kamu bergaul dimanapun, utamakan iki hati-hati, sing iki blas ojo sampai ngoten Pak. Waktu itu kok rasane ibu kok saja sentimen banget. Ternyata nggih bener. Ojo mbek iki. Sing iki ya gak apa-apa. Sing iki lek iso kudu bergaul dengan itu. Maka kita akan melejit. Selalu melaksanakan studi banding dan bergaul. Udah, baiklah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sholat, maka berpengaruh pada kehidupan kita. Betul. Manakala kita sholat, berpengaruh pada hati kita di luar sholat. Sekali lagi, hati kita di luar sholat. Manakala sholat kita berkualitas, maka hidup kita berkualitas. Yakin nih Bu. Maka sampai ngeten Pak, lek jenengan sholate tenanan anak-anak muda, Allahu Akbar tenanan, iku gak lapo-lapo, sampean perang iku menangan. Bahkan kekuatannya menjadikan kekuatan tenaga otot kita, kekuatan fisik kita itu menjadi kuat karena sholat. Apa dalilnya? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian memperbanyak istighfar, akan turun sungai-sungai mengalir, akan turun air hujan dari atas langit, pertanian kalian menjadi subur. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menjadikan kalian semakin kuat fisiknya, kuat pikirannya, kuat mentalnya, kuat jasadnya, kuat cara berpikirnya, kuat mata batinnya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin, dan jangan kamu berpaling dari orang-orang, ya wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling sehingga kalian menjadi orang-orang yang mujrim, menjadi orang-orang yang berbuat jahat. Niki berarti aku urip ben iso berubah napa? Mulai saking salat. Kok ana istighfar apa Ustaz? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warhini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kok ape iku ning salat wonten istighfar. Iki membawa kekuatan kita saestu. Hidup niku sing paling penting niku yakin kok, Bu. Wong lek gak yakin ya ora entuk duit. Hidup pertama sebenarnya tatak tetek tutuk. Napa Bu? Tatak tetek tutuk. Tatak itu perencanaannya matang, tetek yakin wasabat istiqomah, tutuk itu sampai sempurna. Tatak tetek tutuk. Perencanaan yang matang, keyakinan yang luar biasa, kemudian tutuk. Lah bakul jamu gak yakin, gak payu. Kemudian buat makanan nggak yakin, nggak payu. Semua harus dari keyakinan. Buat makanan dari keyakinan, buat usaha dengan keyakinan. Uang wis yakin, yang lain terpengaruh. Tapi lek hidup nggak yakin, niku wis ora sida, ngono lho. Apalagi ragu-ragu, repot. Wong ngelek ragu-ragu keleleken kok. Anak wong kok keleleken kenapa, Pak? Ngeleke ragu. Kabeh iku kudu ilmu pengedenan. Ngeden. Gak ngeden gak dadi anak nggih Bu nggih. Masa biasa sama HP-an yo gak lahir kudu. Itu menunjukkan bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Hidup itu sukses lek wis susah payah. Lek wis paling sukses manakala Anda bisa ngeden seperti ibu saat melahirkan, Anda akan menjadi orang hebat. Berarti ngedeno kaya nalika awakmu dilairno, maka kalian akan menjadi pemimpin dunia. Tapi lek urip kaya wong watu ora lahir. Gak lahir. Ngantek ning jero gak metu-metu, Pak. Kembat, kembut ngoten tok. La yamutu wala ya.
Tapi kalau ya satu, ya buka satu, ya satu lagi. Allahu Akbar. Buka dua. Allahu Akbar. Buka tiga. Ana titok tak tuk tak tuk tak tuk mlebu maneh. Buka satu maneh. Ya Allah. Sesare wis ngono. Sesare enak asal kan mboten ngeden. Mboten ngeden memang, tapi duwike sing ngeden. Memang bojo wedok ibuke mboten ngeden, bapake sing ngeden. Kudu niku baru keluar. Kalau enggak metu nggih, Mbah. Mboten medal. Maka hidup itu harus betul-betul serius. Apalagi sholat kok gak serius. Sampun, berikutnya. Kita lihat dalam kualitas sholat. Manakala sholatnya bagus, terutama mencerna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembukaannya kudu berkualitas. Minimal niku. Pembukaannya berkualitas. Mulai iftitah sampai Al-Fatihah. Lihat saat penutupan. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu napa? Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam teng Kanjeng Nabi, Pak. Mantun salam kok HP-an. Mboten pantes. Sholawat niku Masya Allah. Siapa yang mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi dalam hadis yang sahih, Allah kembalikan roh Kanjeng Nabi untuk menjawab salam kita. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kelah merahmat, keselamatan, keberkahan dumateng panjenengan ya Kanjeng Nabi. Niku lek wong ngoten niku siji, Pak. Wajah tu wajhiyah, wajah kita gak berpaling hanya kepada Allah saja di awal-awalnya. Saat kita ini salat tahiyat awal dan tahiyat akhir, assalamu alayka, madhep wajah kita teng wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan rasane rohani ini kaya ana apa, Pak? Lek niki jenengan tenan bergetar sampean nang ati benan salat niku. Karena apa? Ubay bin Ka'ab atau sahabat yang lain ya, riwayat Ubay bin Ka'ab kalau enggak salah, saat kemudian beliau berkonsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku jadikan 1/4 doaku sholawat. Terus Kanjeng Nabi, apik, lek iso ditambah maneh tambah apik. Ya Rasulullah, separuh doaku sholawat teng panjenengan. Luwih apik maneh iku. Lek sampean tambah apik. Ya Rasulullah, aku jadikan 2/3 doaku sholawat. Wah, itu luwih apik dari sebelumnya. Tapi kalau kamu tambah, kamu akan lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau begitu semua doaku sholawat teng Kanjeng Nabi. Semua doaku sholawat teng Kanjeng Nabi. Engkau akan diampuni dosamu, seluruh hajatmu akan dipenuhi. Kula baleni, engkau akan diampuni dosamu, seluruh hajatmu bakal keturutan. Kan padha mek Fatihah. Maka Al-Fatihah itu al-kafi. Opo wae kenek, semua dapat. Sama niat berorbat pakai Al-Fatihah bisa, mendoakan anak dengan Fatihah bisa. Ini bukan tradisi kelompok A, kelompok B, ini memang ngoten. Maknanya dalam Fatihah ini seluruh Quran. Ono ondo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ning Al-Qur'an ge donga nggih angsal. Fatihah isine donga kabeh sami. Tapi lebih makomnya lebih besar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, jenengan meneng. Karena apa? Akan diampuni dosa jenengan, seluruh hajat jenengan akan dikabulkan. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Niku mbayangno bapake, ibuke, anake, putune kabeh selamat kabeh. Loh, ini saya ulangi dalam penutup saya, manakala hidup kita ini selama sehari 5 kali diikuti dengan kekuatan batin ini, maka dohirnya ikut, Pak. Dohirnya ikut. Hidupin jenengan langsung tumoto. Uripe awake dhewe sangka batin. Ini sudah ada dalam penelitian tahun 2008 di mana ada 8 pohon
8 pohon ini kemudian difoto, dikasih nomor, kemudian disebarkan di internet di Eropa. Mereka kokon batin, pohon ini sampan batinen. Mereka hanya batin melalui foto. Dan ternyata yang dibatin baik, pohonnya tumbuh 3 kali lipat, 4 kali lipat dari pohon yang lain. Ada nasib pohon di situ enggak ono sing batin blas, kuntingen, Pak. Saestu. Malah anak sampean papat batinen kabeh. Ojo sing dibatin siji, sing telu kuntingen. Roto kudu. Dan ini kemudian diwujudkan lagi bukan hanya di tanaman, bahkan sudah teliti di sebuah tanah yang bekas dari bom nuklir yang nggak mungkin subur dan di situ struktur kimianya rusak, nggak bisa dibuat menanam. Dan kemudian dikirimkan 3.000 koresponden untuk membatin tanah itu. Subur ya, subur ya, subur ya, subur ya. Ajaib, tanah itu kemudian bisa ditanami kembali. Itu menunjukkan apa? Batin kita mempengaruhi tanaman, iya. Batin kita mempengaruhi istri, iya. Batin kita mempengaruhi suami, iya. Bahkan batin ini bisa dititipkan di makanan. Niki ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muga-muga dengan air ini atas izin Allah, buh. Iki sing gak payu rabi langsung payu rabi. Sing gak apal Quran iso apal Quran. Iso pangkate dhuwur, derajate dhuwur, bebas saking godaan setan. La haula wala quwata illa billah. Buh, masuk. Wis dadi suwun. Jadi ruqyah sapa sing ngombe mangke? Sing bujang lho, Mbok ya, sing bujang. Ora kata rabi barang niku. Itu masuk ke air itu. Ibu juga sama. Manakala ibu-ibu sekalian masak, kemudian bismillahirrahmanirrahim, maca Fatihah, sholawat, subhanallah, walhamdulillah, makanan itu jadi obat, jadi vitamin, anak kita jadi nurut, anak kita gampang sholat, gampang ibadah, akhlaknya tertata dengan baik. Mergo napa? Sababane batinnya apa? Saat masak, batinnya batin rohani yang baik. Tapi ibu nalika mangkel mbek bapake, ngulek ngene iki dibayangno raine bapake. Yakin masuk pangane sehat, dipangan bapake langsung asam urat, Pak. Ki esuk meneh gak ya meneh mbek meso-meso, bapak iku ngesot, yakin ngesot. Maka hati-hati ibu, manakala perasaan ibu tidak stabil, kemudian masak, hati-hati akan mempercepat kematian suami. Ini saestu. Makanya kalau kita lihat di Suriah, di tempat kami di sana, Bu, itu kalau makan di warung itu aib. Orang-orang kuno ya, para syekh-syekh itu kalau kita mau makan di mana? Warung, itu kayak gimana gitu. Kulo gak ngerti waktu itu, apa maksudnya? Lek sing masak wong fasik, atimu sudah di wong fasik katanya. Masakan itu, Bu. Oh ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Niki saya bicara apa? Ketoke batin tapi begitu ke makanan itu. Maka dalam hadis sahih semakan lek ada makanan jangan dihina. Lek gak gelem menengo wis ora usah dipangan. Kanjeng Nabi tidak pernah mencaci makanan sekalipun. Kalau beliau kerso didahar, mboten kerso ditinggal. Kenapa? Makanan kalau dihina, struktur bakterinya berubah. Berarti di sini hidup yang paling penting batin, makanan dibatin yang baik, anak dibatin sing sae, keluarga dibatin sing sae, tanduran dibatin sing sae, nggih ta? Nggih, lingkungan masyarakat dibatin sing sae, negara Indonesia dibatin sing sae. Ojo gampang, wah negara iki wis rusak. Negara iki wis rusak. Terus Kanjeng Nabi sapa wong sing gampang ngomong halakal qaum faqad halaku. Telah rusak kaum, maka dia yang pertama kali rusak. Kabeh kudu dibatin sing sae. Enggak ada masalah seberat apapun, batin yang baik. Enggak ada masalah serumit apapun, kudu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka catatan kami dalam salat ini, Bapak Ibu sekalian, ayo manakala salat berkualitas, hidup kita akan berkualitas. Kemudian yang kedua yang membuat kita berkualitas, moco Al-Quran.
sing cocok. Lek jenengan kepin rezeki baca Waqiah, baca Ar-Rahman terus menerus, maka insya Allah akan menjadi baik kehidupan panjenengan. Jenengan pada saat punya masalah pertanian baca surat An-Nahl, maka pertanian Anda akan menjadi baik. Anda kepingin anak Anda untuk menjadi penguasa dan ahli pertanian, baca surat Yusuf. Anak jenengan kepingin dadi raja, baca surat An-Naml, kemudian surat Saba bicara tentang Sulaiman. Anak jenengan kepingin kuat tinju sak keplekan langsung wonge mati, maca surat napa niki tentang kisah Musa, fawakazahu Musa faqada alai. Panjenengan kepingin anake sampean kok jadi wong sing pinter dan profesor yang antik, bacalah surat Kahfi tentang Nabi Khidir. Anake sampean akan jadi profesor sing antik teng mriku. Panjenengan kok kepingin anake niku sugih mblegeduk berkuasa dari timur dan barat, baca surat Al-Kahfi tentang pribadi Zulkar. Nah ini ku wonten sababe akan menjadi sebab pada kita. Caranya baca minimal ping 200. Kenapa kok 200 kali? Ada keterangan yang luar biasa dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Berlanjut ingatkan saya rahasia mengulang ping 200. Lek ana bujang kok gak payu rabi, berarti lintasan hatinya belum terulang 200 kali. Maka di sini mengulang 200 kali dan kedahsyatan struktur kimia kata. Catat itu ya judulnya besok adalah rahasia mengulang 200 kali dan rahasia struktur kimia kata. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang Anda ucapkan karena ini adalah seakan-akan menulis takdir Anda selain yang ada di atas langit. Maka dari sini akan kita lanjutkan tahun yang akan datang insyaallah taala. Wallahu alam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warta'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Aslih qulubana ya Rabb. Tahhir qulubana ya Rabb. Allahumma zakki anfusana wa zakki qulubana anta khaira man zakkaha ya rabbal alamin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah batin kami karena ini adalah letak lintasan pikiran kami. Ya Allah, perbaiki kualitas lintasan pikiran kami karena ini yang akan memperbaiki kualitas hidup kami. Ya Allah, perbaikilah lintasan-lintasan batin kami untuk semakin taat, untuk semakin kuat dalam beramal, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya Allah, di setiap lintasan batin kami ini mengandung zikir kepada Engkau. Di setiap lintasan batin ini mengandung cita-cita yang besar. Di setiap lintasan batin kami ini mengandung pembersihan jiwa. Di setiap lintasan batin kami ini memberikan kasih sayang kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan lintasan batin kami berkualitas. Karena kekuatan basirah pandangan batin, kekuatan firasah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bersihkan batin kami dari riya, bersihkan hati kami dari ujub, bersihkan batin kami dari sum'ah, bersihkan batin kami dari kesombongan, bersihkan batin kami ya Allah dari ketakutan, bersihkan batin kami dari suudzon. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kualitas dari lintasan batin kami adalah optimisme bukan was-was. Jadikan lintasan batin kami ini ya Allah doa bukan laknat. Jadikan lintasan batin kami ini ya Allah kehormatan dan penghargaan bukan penghinaan dan suudzon. Jadikan lintasan batin kami ini ya Rabb lintasan batin yang menatap 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bukan lintasan batin yang khayal dari permainan setan. Ya Allah, perbaiki lintasan batin kami sehingga memperbaiki kualitas mimpi kami. Kualitas mimpi kami untuk bertemu dengan orang soleh. Kualitas mimpi kami bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kualitas batin kami bertemu dengan para nabi.
kualitas batin kami, dan sehingga mempengaruhi mimpi kami bertemu dengan wali-walimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan lintasan batin kami menjadi nur, kekuatan nur yang memancar, sehingga kami bertemu dengan orang-orang yang Engkau ridhoi, an'amta alaihim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal allati yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, saya memohon kecintaan-Mu ya Allah, dan kecintaan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, berikan anak kami ini ketemu dengan wali-walimu. Pertemukan anak kami di bangku kuliah, di perantauan, dimanapun ya Allah, bertemu dengan wali-walimu. Melindungi anak kami, memperbaiki kepribadian anak kami, memberikan anak kami ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk memperbaiki dunianya, memperbaiki akhiratnya, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang hadir di Majlis Namiro ini, ya Rabb, baik dari yayasan, pengurus, takmir, santri, seluruh yang hadir baik dalam kota Lamongan, di luar kota Lamongan, yang hadir di sini, semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semua permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, kami sangat terbatas untuk berangkat ke Mekah untuk haji dan umrah. Maka jadikan majelis taklim ini, ba'da subuh ini ya Allah, al-hajj wal umrah tamatan. Semua yang hadir di sini keluar dari Masjid Namiro mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mungkin tidak mudah kami untuk berangkat dan berdoa di multazam, tapi di majelis ilmu ini ya Allah, kabulkan doa kami seakan-akan kami berdoa di multazam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau Engkau sebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi, maka dijadikan batinnya, hatinya ada cahaya menyambung sampai Baitul Atiq. Ya Allah, maka permudahkan kami untuk berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, lindungi kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sehatkan kami semuanya ya Allah, selamatkan kami dari bala, dari wabah, dan panjangkan usia kami, barokai pekerjaan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andaikan kami harus Engkau ambil, maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan kami dari adab kubur. Selamatkan orang tua kami dari adab kubur. Selamatkan kami dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, perbaiki kualitas salat kami. Mudah-mudahan salat kami memperbaiki kehidupan kami. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.